a party girl, she just wanna have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Kristiningrum, mahasiswi pendidikan matematika kelas E 2018 Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video yang menjelaskan tentang fungsi dari tiap tools yang ada di Photoshop CS6. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, untuk fungsi-fungsi tools yang ada di Photoshop itu dapat kita lihat toolsnya yang di sebelah kiri. Yang pertama ada namanya Move Tools. Fungsinya untuk memindahkan objek berupa teks maupun gambar. Kemudian yang kedua ada namanya Merge Tool, di mana Merge Tool ini memiliki pilihan yang berbeda. Misalnya Rectangular Merge Tool itu untuk membuat area seleksi berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat. Kemudian Elliptical digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk lingkaran. Yang ketiga ada namanya Single Row untuk membuat area seleksi berbentuk garis horizontal. Kemudian Single Column itu untuk membuat area seleksi berbentuk garis vertikal. Nah, tools yang ketiga ada yang namanya Lasso Tools. Lasso Tools ini digunakan untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Polygonal Lasso Tools digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi atau garis lurus. Yang ketiga, Magnetic Lasso Tools digunakan untuk membuat area seleksi namun secara otomatis dilengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Yang keempat namanya Quick Selection dan Magic Wand Tool. Nah, di tools ini Quick Selection digunakan untuk membuat seleksi dengan cepat. Sedangkan Magic Wand Tool digunakan untuk membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Kemudian Cropping and Slice Tool. Nah, di sini ada 4 sub toolbarnya. Apa aja sih? Nah, ada namanya Crop Tool digunakan untuk memotong secara persegi dan sejajar. Kemudian ada Perspective Crop Tool untuk menyesuaikan sudut tidak mesti 90 derajat. Kemudian Slice Tool digunakan untuk membuat potong-potongan gambar. Slice Select Tool digunakan untuk memilih potongan gambar jika kita masih ingin menggesernya. Kemudian Eyedropper Tools. Nah, Eyedropper Tools ini memiliki banyak subbagian sendiri. Misalnya eyedropper ini digunakan untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kemudian Ruler Tool digunakan untuk mengukur objek pada gambar dan menginformasikan berapa jarak atau panjang, sudut kemiringan, posisinya dalam koordinat, dan lain sebagainya. Kemudian ada Note Tool, yang ini digunakan untuk membuat catatan pada gambar. Lalu toolbar Brush and Patch Tool. Nah, di sini ada yang namanya Spot Healing Brush Tool, digunakan untuk menghilangkan bagian tertentu dari gambar dengan cara kita menyesuaikan warnanya dengan di sekitarnya. Kemudian ada yang namanya Healing Brush Tool, digunakan untuk mengkloning atau menduplikat bagian-bagian tertentu sesuai gerakan mouse yang kita lakukan. Patch Tool kita gunakan untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan cara bagian yang lain pada gambar
yang telah kita pilih dengan bentuk yang sama persis. Kemudian, Content Aware Move Tool digunakan untuk memindahkan objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Tools ini merupakan fasilitas baru di Photoshop CS6. Kemudian ada yang namanya Red Eye Tools, digunakan untuk menghapus warna merah pada mata akibat refleksi cahaya. Masuk kita ke bagian Brush Tool. Nah, Brush Tool ini fungsinya untuk membuat objek polesan kuas. Kemudian Pencil Tools digunakan untuk membuat objek coretan pensil. Color Replacement Tool digunakan untuk mengganti warna pada sebuah gambar. Kemudian Mixer Brush Tool digunakan untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna kuas dan warna gambar. Toolbar berikutnya yaitu Clone Stamp Tools. Nah, Clone Stamp Tool ini digunakan untuk menggandakan atau mengcloning area gambar, sedangkan Pattern Stamp Tool digunakan untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Selanjutnya ada yang namanya History Brush Tool. History Brush Tool ini digunakan untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang kita lakukan. Sementara Art History Brush Tool digunakan untuk membuat polesan kuas. Namun tools ini lebih bervariasi dan dapat kita tentukan sesuai keinginan kita sendiri. Eraser Tools. Nah, Eraser Tools ini fungsinya untuk menghapus area gambar, sedangkan Background Eraser Tools digunakan untuk menghapus background dari gambar, sedangkan Magic Eraser Tools digunakan untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar yang padat. Next ada yang namanya Gradient Tools. Gradient Tools ini digunakan untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Yang kedua, Paint Bucket Tools digunakan untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Yang ketiga, 3D Material Group Tools digunakan untuk memberi 3D warna pada gambar atau layer. Selanjutnya ada yang namanya Blur Tools. Blur Tools ini digunakan untuk mengaburkan warna, Sharpen Tools untuk menajamkan warna, Smooth Tool digunakan untuk memberi efek sebagai gosokan jari tangan pada cat basah. Selanjutnya ada yang namanya Dots Tool. Dots Tool ini digunakan untuk mencerahkan gambar, sementara Burn Tools digunakan untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar, dan Spoon Tool digunakan untuk mengubah saturasi warna gambar. Ada yang namanya Pen Tools. Nah, Pen Tools ini memiliki subbagian toolbar, yaitu Pen Tool digunakan untuk membuat objek patch dengan bentuk yang terstruktur. Kemudian Freeform Pen Tools digunakan untuk membuat objek patch dengan bentuk yang bebas. Add Anchor digunakan untuk menambah titik anchor pada suatu objek patch, dan Delete Anchor ini digunakan untuk mengubah titik anchor pada suatu objek patch. Kita masuk ke Horizontal Type Tools. Nah, Horizontal Type ini kita gunakan untuk membuat teks dengan arah horizontal. Vertical Type kita membuat teks dengan arah vertikal. Horizontal Type Max Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal, dan Vertical Type Max Tool digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Selanjutnya, tools yang seperti tanda panah ini namanya Path Selection Tool. Nah, Path Selection Tool ini
untuk memilih objek path, sedangkan Direct Selection Tools digunakan untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Oke, toolbar yang selanjutnya ada yang namanya Shape Tools. Nah, Shape Tools ini memiliki bagian rectangle digunakan untuk membuat objek kotak. Kemudian Round Rectangle Tool digunakan untuk membuat objek kotak dengan suatu sudut tumpul. Ellipse Tool digunakan untuk membuat objek elips. Polygon digunakan untuk membuat objek berbentuk poligon atau segi banyak. Kemudian Line Tool digunakan untuk membuat garis. Dan Custom Shape Tool digunakan untuk membuat suatu bentuk acak. Nah, selanjutnya ada yang namanya Hand and Rotate View Tool. Nah, Hand Tool ini digunakan untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja. Sedangkan Rotate View Tool digunakan untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Selanjutnya, ada yang namanya Zoom Tool. Zoom Tool ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Selanjutnya kita masuk ke toolbar. Ini namanya Set Foreground and Background, digunakan untuk mengganti warna foreground dan background. Kemudian Quickness Mode digunakan untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal atau Quick Max. Dan yang terakhir itu ada namanya Screen Mode. Nah, Screen Mode ini untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar, full screen dengan menu, dan full screen saja. Demikian video tentang toolbar pada Photoshop CS6 dan fungsinya. Terima kasih telah menyaksikan.